Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kontrol otomatik TB yang bersangkutan saya Muhammad Syafil Ghazali. Saya Muhammad Fardel Sidik. Saya Lupa Madinah Dunia. Di sini kami akan melaporkan kinerja suhu dan kelembapan dengan aktuator kipas. Oke, di sini saya akan menjelaskan abstrak. Penggunaan greenhouse merupakan solusi efektif untuk menciptakan lingkungan terkontrol bagi pertumbuhan tanaman. Namun, fluktuasi suhu dan kelembapan di dalamnya masih menjadi tantangan signifikan. Implementasi sensor suhu dan kelembapan sebagai elemen krusial dalam optimasi kondisi lingkungan greenhouse. Tujuan utama dari integrasi sensor ini adalah untuk memantau kondisi secara akurat, menciptakan lingkungan tumbuh optimal, mencegah stres pada tanaman, serta menghemat energi dan sumber daya. Manfaat yang diperoleh meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas hasil panen, efisiensi penggunaan sumber daya, penghematan biaya operasional, dan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, penghematan biaya operasional, dan peningkatan efisiensi tenaga kerja melalui potensi otomatisasi. Dengan demikian, sensor suhu dan kelembapan sangat penting untuk memastikan produksi tanaman yang berkelanjutan dan efisien dalam sistem greenhouse modern. Okay. Look. Yes sir, play the beat, make it a bird, yes count. This the boy Jim, yo. Give it a mic, yes yo. Imajinasi kadang nose dan go, yo. Tapi pose is not, yo. Tetap di laptop make it sound, yo. Semua kasih love, yo. Saya di sini akan menjelaskan skematik sensor suhu dan kelembapan menggunakan freezing. Pertama mungkin kita mulai dari komponen-komponen yang dipakai. Yang pertama itu ada breadboard untuk papan rangkaiannya. Kemudian ada sensor suhu dan kelembapan. Kami memakai DHT11. Lalu di sini ada LCD I2C untuk menampilkan data-data yang didapat. Kemudian di sini ada MMC. MMC ini untuk menyimpan data kita, atau lebih tepatnya penggunaannya lebih kita pakai untuk kalibrasi, validasi, dan uji kinerja nanti. Kemudian ada relay. Relay ini kami memakai ukuran 5 volt. Kemudian ada kipas angin sebagai aktuatornya. Dan di sini kami memakai baterai dan juga adaptor yang memiliki arus 9-10 volt. Sama juga dengan kipas anginnya, itu memiliki arusnya 9 dan 10 volt. Kita mulai dari ada Arduino Uno juga yang dipakai di sini sebagai microcontrollernya. Di sini kita mulai dari arus yang pertama itu 5 volt dan GND disambungkan di breadboard di kanan dan kiri atau atas bawah dengan jalur yang berbeda. Kemudian untuk sensor atau DHT11 ini, VCC dan DNG kita sambungkan dengan jalur yang sudah kita siapkan VCC dan GND-nya. Misal VCC itu di bagian bawah, kemudian GND-nya di bagian atas. Kemudian untuk data input dari sensor DHT11 ini kami sambungkan ke Arduino pin 2. Kemudian di sini ada RTC atau real time clock. Di sini akan menyediakan waktu yang akan ditampilkan nanti di LCD. Di sini ada VCC, GND, SDA dan SCL. VCC dan GND tadi sama, kita sambungkan di jalur yang sama sesuai dengan kabel jumper yang kami sambungkan dengan jalur yang masing-masing. Dan kemudian SDA
kami sambungkan ke A4. Jadi kami jumper di sini ke A4. Kemudian untuk SCL-nya kami sambungkan ke A5 di sini. Untuk A5. Jadi di sini ada SDA-nya, kabel merah ini lebih tepatnya, dan SCL di sini. Lalu lanjut ke bagian MMC. MMC ini kita dimasukkan memory card dulu sebelumnya. Kemudian ada beberapa jalur seperti VCC GND, MOSI, MISO, SCK, dan CS. Di sini tersedia pin datanya itu. Kalau GND dan VCC sama, kami sambungkan sesuai jalur arusnya. Untuk MOSI kita sambungkan ke pin nomor 11. Oh maaf, ya MOSI ke pin 11. Di sini tersedia di sini. Kemudian di jalur yang SCK yang bagian warna ungu ini, kita ke pin 13. Pin 13. Kemudian CS-nya di bagian kabel warna kuning. Itu di pin 4. Jadi MOSI tadi ke 11, kemudian MISO ke 12. MISO ke 12, SCK ke 13, dan CS-nya ke pin 4. Kemudian lanjut ke relay. Untuk relay sama, pin yang tersedia itu ada VCC dan GND. Kita sambungkan sesuai jalurnya, VCC dan GND. Ini. Nah, kemudian untuk pin innya itu kami sambungkan ke, untuk relay ini kami sambungkan ke pin nomor 3 di Arduino. Ya. Jadi ini kami sambungkan ke pin nomor 3. Kemudian kita lanjut ke aktuatornya, yaitu berupa kipas. Aktuator ini kami sedikit modifikasi untuk kabelnya, di mana kami di sini menggunakan adaptor dan baterai, di mana VCC dan GND, atau warna merah ini VCC, kabel merah ini VCC, dan hitam ini ke GND. Jadi kabel dari aktuator atau kipas kami sambungkan GND-nya ke baterai. Dan jalur satunya kami sambungkan ke relay. Dan untuk kabel jumper ini, yang untuk VCC kami sambungkan ke baterai lagi. Jadi kipas ini dan baterai sebagai arus pendukungnya itu disambungkan ke relay, disatukan GND-nya dan dipertemukan di relay, sehingga relay ini bisa menghidupkan secara otomatis dengan membaca sensor yang tersedia. Kemudian LCD I2C, di sini tersedia VCC GND, kemudian SDA SCL, sama VCC GND kami sambungkan ke arus yang tersedia, SDA ke A4 ini di jumper, kemudian SCL-nya ke A5 di jumper ke A5 sini. Jadi untuk mekanisme kerja kami
membaca dari suhu DHT ini dengan ketentuan suhu yang sudah kami tetapkan. Misal kami ingin menghidupkan kipas angin di suhu 30 derajat. Jadi kami sesuaikan suhu ruang sehingga DHT ini membaca suhu hingga 30 derajat yang ditampilkan di monitor. Ketika 30 derajat, kipas akan hidup dengan bantuan relay sebagai menghidupkan kipas secara otomatis. Dengan nanti sintak yang sudah kami siapkan. Kemudian untuk baterai ini opsional, kami memakai baterai dan juga adaptor. Jadi kedua komponen tersebut kami coba keduanya, tapi memang yang lebih efektif itu ke adaptor. Kemudian yang ditampilkan di LCD ini termasuk dari RTC, kemudian suhu dari DHT11. Ya, dari kedua komponen ini akan dibaca oleh monitor. Kemudian untuk MMC nanti kita akan pakai di kalibrasi, validasi, dan uji kinerja, di mana itu akan menampilkan di serial monitor untuk cara kerjanya. Kemudian ketika tadi misal suhu di bawah, kita ambil contoh di bawah 30 derajat hidupnya, jika di bawah suhu itu sudah memenuhi, di bawah 30 ataupun misal 29, dia akan mati dengan sendirinya melalui relay sebagai tanda dari kipas itu mati yang sudah disesuaikan di sintak kami. Mungkin cukup untuk skematik sensor suhu dan kelembapan menggunakan aktuator kipas. Sekian dan terima kasih. Terbelakangnya, suhu dan kelembapan adalah dua faktor lingkungan yang paling krusial dalam pertumbuhan tanaman. Di dalam luar ruangan, faktor-faktor ini dipengaruhi oleh perubahan cuaca dan iklim yang tidak menentu dengan seiring perkembangan waktu. Kondisi yang terlalu panas atau terlalu dingin, serta kelembapan yang tidak ideal. Greenhouse ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang lebih terkontrol dan stabil bagi tanaman. Namun, meskipun greenhouse dapat melindungi tanaman dari ekstrim cuaca, fluktuasi suhu dan kelembapan di dalamnya masih bisa terjadi akibat adanya radiasi matahari, ventilasi, atau bahkan dari transpirasi tanaman itu sendiri. Dari pengamatan manual untuk memantau dan menyesuaikan kondisi ini sangat tidak efisien dan seringkali tidak akurat. Dan disinilah peran dari sensor suhu dan kelembapan untuk mengontrol yang ada di dalam greenhouse. Tujuannya adalah yang pertama, memantau kondisi lingkungan secara akurat. Sensor memberikan data suhu dan data kelembapan secara real-time dan presisi, menghilangkan kebutuhan atau tebakan atau perkiraan. Yang kedua, mendukung otomatisasi greenhouse. Sensor adalah komponen dasar dari sistem greenhouse yang cerdas, serta otomatis menyesuaikan ventilasi, pemanasan, pendinginan, penyiraman berdasarkan data yang telah diterima, serta mengurangi intervensi manual yang error. Manfaat dari pembuatan prototipe greenhouse ini adalah untuk mengatur suhu dan kelembapan secara optimal untuk pertumbuhan tanaman yang sehat, mengontrol irigasi, dan mencegah penyakit tanaman. Karena dia bisa mengontrol suhu serta kelembapannya, maka tanaman yang ada di dalamnya akan lebih sehat. Jadi ada beberapa komponen yang kami pakai. Mungkin yang pertama itu dari Arduino Uno. Untuk Arduino ini berguna sebagai microcontroller di mana kita memproses data dari sensor, kemudian disambungkan ke aktuator lewat microcontroller ini berupa Arduino Uno. Kemudian untuk
RTC. Ini RTC. Oh, sini. RTC, ini RTC. Maaf jika tertutup. Jadi RTC ini sebagai atau kepanjangannya real time clock, itu seperti memberikan waktu yang akurat secara real time. Kemudian ada MMC. MMC itu ini MMC yang di bagian sini itu sebagai untuk menyimpan data. Misal suhu dan kelembapan dari sensor kita. Format yang tersimpan itu biasanya TXT. Kemudian ada relay di sini. Di sini relay itu sebagai saklar elektronik lah untuk mengendalikan aktuator dan terhadap suhu tersebut. Kemudian di sini ada LCD I2C. LCD I2C itu menampilkan informasi seperti suhu dan kelembapan, kemudian waktu. Kemudian yang utama ada papan breadboard-nya. Papan breadboard ini ya seperti tempat untuk merakit sirkuit elektronik tersebut. Kemudian kami memakai adaptor 5 volt. Di sini ada adaptor 5 volt seperti ya untuk menyediakan dayanya lah terhadap aktuator. Kemudian sensor yang kami pakai itu suhu kelembapan berupa DHT11 ya untuk mengukur suhu dan kelembapan lingkungan. Kemudian kabel jumper yang kita pakai untuk menyambungkan tiap komponen melalui breadboard ini. Oh iya, kemudian kipas ini ada kipas sebagai aktuatornya. Yang ini dayanya 5 volt juga, kita samakan dengan adaptornya. Kemudian cukup, langsung ke prototype. Jadi kami mengambil tema prototype ini seperti greenhouse, di mana kipas ini sebagai penyedia udara lah terhadap suhu ruang yang berada di dalam lingkup greenhouse tersebut. Kita misalkan kan ini jadi prototype ini greenhouse. Kemudian kipas ada di sini, kita di sini, dan sensor akan masuk melalui lubang kecil ini. Sensor TRT kita masukkan di sini untuk mengukur suhu ruang di dalamnya. Yang akan ditampilkan informasinya di LCD I2C tersebut. Jadi di sini saya akan merakit komponen terhadap sensor suhu dan kelembapan dengan aktuator kipas 5 volt. Pertama kita mulai dari Arduino Uno, di mana kita sambungkan dengan kabel jumper di bagian power atau arus ini 5 volt dan GND. Volt dan GND ke breadboard. Di kabel putih ini sebagai GND kita taruh di bagian sini. Kemudian kita lanjut ke sensor. Sensor ini VCC GND kita samakan dengan jalur yang sudah kita siapkan. VCC GND.
Kemudian untuk inputnya kita sambungkan ke pin nomor 2. Kemudian lanjut ke MMC yang udah dipasangkan micro SD ini. Ada VCC GND, kita samakan, kita sambung ke jalur yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian GND bagian sini. Kemudian untuk kabel atau jumper yang nyambung dari MISO itu kita sambungkan ke Arduino pin 12. MISO ke pin 12. Kemudian MOSI sambungan ke Arduino juga dengan pin 11. Lalu untuk SCK kita ke pin 13. Dan yang terakhir ini ada CS, kita sambungkan ke pin 4. Kemudian kita lanjut ke RTC. Di sini tertera ada VCC dan GND. Kita sambungkan ke jalur breadboard yang sudah sama. VCC taruh di sini, GND di sebelahnya. Kemudian untuk SDA dan SCL kita sambungkan, kita jumper di sini. SDA SCL ini berada di A4 dan A5. Dan kita lanjut ke RTC tadi. Di sini SDA-nya maksudnya SDA-nya ke A4, SCL-nya ke A5. SDA-nya warna kuning. Di sini tempat kuning di sini. Oke. Kemudian kita lanjut ke relay. Relay ini berfungsi sebagai saklar otomatis nanti.
Di sini terdapat PCC dan GND juga. Sambungkan PCC warna biru ini. Kemudian pinnya kita colokkan ke pin 3 yang ada di Arduino. Kemudian yang terakhir ada LCD I2C. Di sini tertera PCC, GND, SDA dan SCL. Untuk SDA dan SCL kita samakan seperti tadi, sambungannya ke A4 dan A5, SDA ke A4, SCL ke A5. Kita sambungkan PCC dan GND terlebih dahulu. Kemudian SDA dan SCL ke Arduino, ke breadboard ya, karena kita sudah jumper tadi sebelumnya. SDA tadi Oke. Kemudian untuk sambungan aktuator dan juga adaptor ini kita lewat relay, di mana kabel GND terhadap kipas kita sambungkan. Jadi GND ini warna hitam kita sambungkan ke adaptor. Jadi kita sambungkan di bagian sini kabelnya, dan untuk kabel VCC dari kipas kita sambungkan ke relay, dan VCC dari adaptor kita sambungkan ke relay juga. Jadi ini untuk GND-nya kita sambungkan dari kipas ke adaptor. Jadi ini alat kami setelah kami rangkai dengan aktuator kipas. Kami uji coba dengan setting point itu berada di 30 derajat, kan sedangkan sekarang masih 29, posisi kipas mati. Sudah kita sambungkan dengan adaptornya ke 5 volt. Kemudian sensor kita coba panaskan atau kami pancing dengan korek api. Pas hidup karena suhunya sudah lebih dari 30. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan program uji aktivasi sensor. Sensor yang digunakan yaitu sensor suhu dan kelembapan. Sensor yang digunakan itu DT11 tersambung ke pin 2. Lalu untuk relay tersambung ke pin 3. Lalu untuk SD card di sini, jika SD card tidak terbaca, di sini akan muncul inisialisasi pelet. Jika SD card terbaca atau menyimpan data, di sini nanti akan muncul di serial monitor yaitu inisialisasi down. Lalu untuk RTC sama, jika RTC tidak terbaca, maka di serial monitor akan muncul inisialisasi pelet, dan jika terbaca akan muncul inisialisasi down.
Lalu logika kontrol relaynya, jika suhu lebih dari 30, maka relay akan on dan kipas akan menyala. Jadi ini kegiatan kalibrasi kami memakai hair dryer dengan sensor yang sudah di dalam. Kemudian sebagai pengujinya kami memakai dryer. Taraf 1 kami membedakan jarak dari tiap taraf itu, tiap taraf itu berbeda. Jadi taraf 1 dari luar, kemudian taraf 2 itu menempelkan di bagian lubang sini. Kemudian taraf 3 kami dekatkan dengan sensor. Seperti ini. Kami dekatkan lagi. Jadi suhu terbaca naik dengan sintak rumus yang sudah kami sediakan. Jadi begitu kalibrasi dan validasi kami. Kenalkan, saya Rifa Madinah Ilmiya dengan NPM 2214-071049 akan menjelaskan validasi, kalibrasi, dan uji kinerja dari sensor suhu dan kelembapan. Dan ini adalah Excel dari hasil kalibrasi sensor suhu dan kelembapan kelompok kami. Kalibrasinya dilakukan dengan pengulangan 3 kali. Seperti ini. Pengulangan pertama 51,4 derajat Celcius. Kemudian pengulangan kedua 51,5 derajat Celcius. Pengulangan ketiga 51,7 derajat Celcius. Rata-rata yang didapatkan 51,53 derajat Celcius. Ini pengulangan di kalibratornya. Kemudian pada sensornya itu sama 3 kali pengulangan, yaitu pengulangan pertama 50,3 derajat Celcius, kemudian pengulangan kedua 51,4 derajat Celcius, pengulangan ketiga 53,2 derajat Celcius, dan didapatkan rata-rata 51,63 derajat Celcius. Kemudian tinggal dijumlahkan saja sampai pada ke 60, data ke 60. Pengulangannya sama 3 kali. Kemudian ini yang kalibrator dan ini yang sensornya. Dan ini adalah grafik kalibrasinya. Dan rumus yang didapat adalah X, Y, dikurang 4,1945 dibagi 0,9191. Selanjutnya ada yang kelembapan. Kalau pengulangannya 3 kali, yang pertama 77 derajat 77, kemudian yang kedua 77, yang ketiga 81. Ini untuk kalibratornya, dan untuk sensornya kelembapannya 79,2, 84,3, 82,4, dan rata-ratanya 81,97. Kemudian ini grafik kalibrasinya. Jadi ini nilainya 0,3613 X ditambah 53,409, dan R kuadratnya sama dengan 0,9053.
Madinah Seluruh Dunia dari kelompok 2, sensor suhu dan kelembapan. Saya ingin menjelaskan Excel validasi yang telah dilakukan kelompok kalibrasi dilakukan dengan 3 pengulangan sama dengan data kalibrasi sebelumnya. Seperti pengulangan pertama 32,2 derajat Celcius, pengulangan kedua 30,58 derajat Celcius, dan pengulangan ketiga 31,78 derajat Celcius, dan rata-rata didapatkan 31,52 derajat Celcius. Ini suhu yang ada pada kalibrator. Dan selanjutnya ini adalah nilai suhu yang ada pada sensor. Pengulangan pertamanya yaitu 35,2 derajat Celcius, pengulangan kedua 32,6 derajat Celcius, dan pengulangan ketiga 35,8 derajat Celcius, dan rata-rata didapatkan 34,52 derajat Celcius. Kemudian setiap ulangan dicatat sampai ke data ke-30 dengan masing-masing ulangan ulangannya 3 kali, dan ini nilai akhir. Suhu yang didapatkan pengulangan pertama yaitu 52,1 derajat Celcius, pengulangan kedua 51,25 derajat Celcius, pengulangan ketiga 53,8 derajat Celcius, rata-ratanya 52,38 derajat Celcius. Ini untuk kalibratornya. Dan untuk sensornya, pengulangan pertamanya 55,1 derajat Celcius, kemudian pengulangan keduanya 54,3 derajat Celcius, pengulangan ketiga 55,8 derajat Celcius, rata-ratanya 55,05 derajat Celcius. Pada saat melakukan kalibrasi dan validasi, saya menggunakan hair dryer untuk memanaskan kotak yang berisikan sensor suhu, dan dipanaskan selama kurang lebih 5 menit sampai 3 kali pemanasan dengan hair dryer, dan 3 kali pengulangan. Dan ini adalah grafik validasi dengan R kuadrat yang didapatkan sama dengan 0,9972. Kemudian pada set kelembapan sama, pengulangannya 3 kali, dan ini grafiknya. Untuk uji kinerjanya, kami menggunakan setting point. Setting pointnya berada di sini. Kami tetapkan suhu untuk setting pointnya di 40 derajat yang sudah di run. Sedangkan sekarang posisi 35. Kita picu dengan hair dryer ini sampai 40. Kondisi kipas masih mati. Kita tunggu sampai 40 derajat suhunya. Kipas hidup dengan suhu 40 derajat sesuai dengan setting point yang sudah kami tetapkan. Dan setting point ini kami per taraf itu kami naikkan 2 derajat di tiap tarafnya dengan kondisi suhu kembali normal terlebih dahulu sebelum dinaikkan lagi. Jadi kami menyesuaikan suhu ruang yang ada di sini. Setelah itu baru kami naikkan 2 derajat di tiap tarafnya. Jadi begitu uji kinerjanya. Kemudian untuk
penilaian taraf tadi kami sesuaikan di serial monitor. Bahwasanya ini akan tersimpan di memory card dengan keterangan kipas on dan suhu sesuai yang dibaca. Jadi per tabel taraf itu kita sesuaikan dengan suhu yang sudah kami tetapkan di setting point. Saya Rifa Madinah Ilmiah akan menjelaskan Excel dari uji kinerja sensor suhu dan kelembapan kelompok 2. Sebelumnya sensor yang kami gunakan adalah sensor suhu dan kelembapan. Uji kinerjanya telah dilakukan pada hari Sabtu sampai hari Minggu. Dan ini adalah data dari uji kinerja yang disalin langsung dari MMC. Itu ini suhu dan kelembapannya dari Sabtu pada dari hari Sabtu pukul 15.34 sampai hari Minggu pukul 10:07. Merupakan data-data yang didapat dari uji kinerja sensor suhu dan kelembapan. Kemudian ini ada data uji kinerjanya. Kinerjanya ada 8 taraf, yaitu pada set point 30 derajat Celcius, 33 derajat Celcius, 36 derajat Celcius, 39 derajat Celcius, 42 derajat Celcius, 45 derajat Celcius, dan 48 derajat Celcius, dan 51 derajat Celcius. Totalnya ada 8 set point. Masing-masing set point 2 jam. Set point 30 derajat Celcius, kipas angin akan menyala apabila suhu di atas 30 derajat Celcius. Jadi, dari 8 taraf ini, apabila suhu di atas suhu set point, kipas akan menyala, dan apabila suhu di bawah set point, maka kipas akan mati. Seperti ini, off dan on. Kipas akan on secara otomatis apabila suhu di atas set point. Kemudian saya akan membahas nilai-nilai yang dapat. Contohnya dari set point 30 derajat Celcius, nilai akhirnya yang didapat 3.510,97. Nilai akhir ini adalah rata-rata dari suhunya. Kemudian nilai rata-rata ini dikurang dengan set point. Jumlah datanya ada 115. Dan keakuratannya adalah minus 0,8997. Kemudian pada set point 33 derajat Celcius, nilai akhirnya 4.158,13, rata-ratanya 32,743, jumlah datanya ada 128, dan keakuratannya 1,55942. Selanjutnya, pada set point 25, ini nilai akhir yang didapat 4.020,04, rata-ratanya 34,0844, jumlah datanya ada 119, dan keakuratannya 6,16153. Kemudian, taraf selanjutnya, nilai akhir yang didapat 4.525,71, rata-ratanya 36,2279, jumlah datanya ada 126, dan keakuratannya 7,90171. Pada taraf selanjutnya, nilai akhirnya 4.000
411,71, rata-ratanya 38,3941, jumlah datanya ada 116, kakuratannya 496,802. Kemudian, cerpen selanjutnya, nilai akhirnya 4.922,28, rata-ratanya 40,0587, jumlah datanya ada 124, dan keakuratannya 11,7871. Nah, ini juga datanya. Nilai akhirnya 4.896,16, rata-ratanya 41,8997, jumlah data ada 118, keakuratannya 13,5565. Kemudian cerpen yang terakhir, nilai akhirnya 4.957,27, rata-ratanya 45,1191, jumlah datanya ada 111, dan keakuratannya 12,4312. Ini adalah grafik dari setiap set point, yaitu set point 1, set point 3, set point 2, sampai set point 8. Seperti ini. Selanjutnya ada nilai akurasi. Nilai akurasi didapatkan dari nilai akhir yang didapat dari sheet sebelumnya di sheet uji kinerja. Dari setiap set point, dari set point 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, dan 51 derajat Celcius. Kemudian nilai akhirnya yang didapat ini masing-masing set pointnya. Kemudian didapatkan nilai setting point dikurang nilai akhir. Ini dikurang dengan ini. Sama, masing-masing set point dijumlahkan, kemudian didapatkan rata-rata 44, 4421,53375. Selanjutnya, nilai setting point dikurang nilai akhir dibagi jumlah data. Dihitung satu per satu dari set point 30 derajat, 33 derajat, 36 derajat, 39 derajat, 42 derajat, 45, 48, dan 51. Selanjutnya, ini adalah nilai setting point dikurang nilai akhir dibagi jumlah data dibagi setting point. Pada 30 derajat didapatkan nilai 1,0089, kemudian 1,095, 0,9710, 1,0090, 0,91339975, kemudian 0,9511, kemudian 0,08869, 0,8452, dan rata-ratanya adalah 0,3343. Selanjutnya, dengan formula 1 dikurang setting point, dikurang nilai akhir, dibagi jumlah data, kemudian dibagi dengan setting point. Hasilnya dengan rata-rata 0,0029. Kemudian ini nilai dalam persennya. Dan nilai rata-ratanya 2,52%. Ini adalah grafik dari akurasinya. Selanjutnya ada nilai RWP. RWP ini menghitung dari setting point dan dari setting point pertama sampai setting point ke-8. Dihitung masing-masing. Setting point pertama, ini kipas angin nyalanya.
Kipas angin nyalanya ini adalah nilai dari nilai aktuator on ini dikali 60. Kemudian nilai alatnya 60, delaynya 1 detik, jumlah datanya 115, RWP-nya 0,2434783 menit, kemudian dijadikan detik menjadi 14,609 detik. Kemudian set point kedua, sama kipas angin nyala ini didapatkan dari nilai aktuator on dikali 60. Jadi 1560 detik, aktuator on-nya 26 menit, delay alatnya 60 detik, delaynya 1 detik, jumlah datanya ada 128, RWP-nya 0,219375 menit, menjadi 12,656 detik. Set point 3, kipas anginnya 1200 detik, aktuatorannya ada 20 menit, delaynya 60 detik, delay 1 detik, jumlah data 119, RWP-nya 0,176476 menit, menjadi 10,588 detik. Set point keempat, kipas anginnya 1560 detik, aktuator on-nya 26 menit, delay alat 60 detik, delay 1 detik, jumlah datanya ada 126, RWP-nya 0,2142857 menit, menjadi 12,857 detik. Selanjutnya set point ke-5, itu kipas anginnya 1440 detik, aktuator on-nya 24 menit, delay alat 60 detik, delay 1 detik. Jumlah datanya ada 116, RWP-nya 0,21517 menit, menjadi 12,931 detik. Set point ke-6, kipas anginnya 1740 detik nyalanya, kemudian aktuator on-nya 29 menit, delay alat 60 detik, delay 1 detik, jumlah datanya ada 124, RWP-nya 0,241935 menit, menjadi 14,51 detik. Selanjutnya, poin ke-7, kipas angin nyalanya 1860 detik, aktuator on-nya ada 31 menit, delay alatnya 60 detik, delay 1 detik, jumlah data 118, RWP-nya 0,271186 menit, menjadi 16,21171 detik. Setting point 8, 1980 detik, aktuator on-nya 33 menit, delay alat 60 detik, delay 1 detik, jumlah data 111, RWP-nya 0,306306 menit, menjadi 18,378 detik. Kemudian selanjutnya ada nilai stabilitas. Stabilitas dihitung per menit dari menit pertama sampai menit ke 957. Menit pertama, kemudian suhu. Di sini jadi menit dan suhu. Suhu. Kemudian di sini ada grafik stabilitasnya. Jadi kemarin menjadi kendala adalah grafik ini. Kenapa dia ada bagian yang naik ini? Karena tiap eh, tiap taraf itu ada gangguannya, yaitu diberi hair dryer sampai dia panas, kemudian dilepas lagi. Jadi ini salah satu penyebabnya kenapa grafiknya ini bisa naik seperti ini. Jadi salah satunya adalah karena diberi gangguan setiap tarafnya. Dari taraf 1 sampai taraf 8. Itu ada gangguannya, yaitu diberi
panas dari hair dryer. Selanjutnya ada nilai reliabilitas. Di sini ada sensor, kemudian nilai setting point, nilai kalibrator, absolut, kemudian rata-rata, standar deviasi, dan reliabilitas. Ini nilai sensor yang didapat pada uji kinerja pada taraf 30 derajat, setting point-nya jadi 30 derajat, kemudian ini nilai kalibratornya menjadi pembanding. Nilai absolut ini caranya adalah dengan formula absolut nilai kalibrator, seluruh nilai kalibrator dikurang seluruh nilai sensor pada setting point 30 derajat. Jadi didapat absolut ini. Kemudian ini nilai rata-ratanya. Rata-ratanya dari jumlah ini dengan ini. Rata-rata ini. Absolut. Kemudian nilai standar deviasinya dengan rumus standar deviasi P, nilai absolut dikurang nilai kalibrator. Kemudian ini pada taraf pertama yaitu setting point 30. Kemudian ini setting point 33 derajat Celcius. Set point 36 derajat Celcius. Kemudian set point 39 derajat. Set point 42 derajat Celcius. Kemudian set point 45 derajat. Dan set point 48 derajat Celcius. Ini. Dan set point terakhir yaitu 51 derajat Celcius. Nilai standar deviasinya dan nilai rata-ratanya. Kemudian nilai reliabilitas yang didapatkan adalah 0,4639398539. Yang terakhir yaitu kesimpulan, integrasi sensor suhu dan kelembapan adalah fondasi utama bagi operasional greenhouse yang efisien dan produktif. Sensor ini tidak hanya menyediakan data lingkungan yang presisi untuk mengoptimalkan kondisi tumbuh tanaman, tetapi juga memungkinkan pencegahan dini terhadap stres tanaman akibat kondisi ekstrim. Penggunaan sensor suhu dan kelembapan memperdayakan petani untuk mencapai potensi maksimal dari setiap siklus tanam, menjadikan greenhouse sebagai sistem produksi yang lebih cerdas, berkelanjutan, dan menguntungkan. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.